Natalie Holzer memutuskan jadi mualaf sebelum menikah dengan komedian Sule. Tak banyak yang tahu, Natalie ternyata pernah mendapatkan hidayah iman berupa bisikan syahadat jauh sebelum mengenal Sule. Proses perjalanan hijrah mantan disc jockey, DJ, ternyata sudah mulai sejak tahun 2012 silam. Ketika itu Natalie pernah diminta berakting sebagai mualaf. Kala itu, dia bingung karena belum banyak paham tentang Islam. Jadi ada cerita, enggak tahu kata orang hidayah ya. Jadi waktu itu pernah akting jadi cewek nakal terus bertobat, kata Natalie. Pas tobat, terus disuruh salat. Aduh salat bagaimana enggak ngerti karena belum mualaf. Dari situ, para kru langsung bilang, subhanallah masya Allah teh aku enggak ngerti kan artinya apa, sambungnya. Ternyata adegan dirinya saat salat justru membuat para kru terkesima. Setelah pulang dari syuting, Natalie melihat kembali foto-fotonya yang mengenakan hijab. Rupanya saat itu ia pun merasa takjub memandang potret dirinya menutupi aurat. Karena merasa cukup lelah Natalie pun ketiduran saat sedang melihat potret dirinya. Ketika hampir setengah tidur, dia tiba-tiba mendengar bisikan suara seorang pria. Suara bisikan itu mula-mula kecil, lalu menjadi besar. Suara yang didengar Natalie adalah kalimat syahadat yang diulang-ulang. Abis dari situ pulang jam 3 malam, sampai di kamar lihat-lihat lagi fotonya. Ih lucu ya pakai kerudung terus setengah tidur. Di kuping aku ada suara cowok bergema dan itu dari suara kecil sampai besar ngulang-ulang terus. Dia ngomong, asyhadu an la ilaha illallah, ujar Natalie. Rupanya mimpi yang dialami oleh Natalie Holzer itu terjadi tak hanya sekali. Sontak saja, Natalie pun menyadari sesuatu hal aneh yang baru dialaminya. Sementara pada waktu itu dirinya mengaku tak mengenal kalimat syahadat tersebut. Mimpinya tersebut pun bahkan terus terulang hingga membuatnya bertanya-tanya. Saat sekian kali bisikan itu terdengar, tiba-tiba saja listrik di rumah Natalie mati. Ia pun ketakutan dan langsung pergi ke rumah temannya. Pas ada mimpi itu tiba-tiba lampu dan AC mati. Enggak lama kemudian nyala lagi. Langsung takut kan? Di situ aku pergi ke tempat teman aku, ungkapnya. Saat tiba di rumah temannya, Natalie pun menceritakan mimpinya tersebut. Tanpa diduga, dia menceritakan setiap detailnya, hingga ia pun bisa mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Ia mimpi terus, tiba-tiba dengar suara asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata temannya, itu lo bisa mengucap syahadat. Oh iya, katanya kaget. Kata teman aku yaitu dapat hidayah. Tapi lu masih belum percaya dengan itu. Suatu saat juga lu dikasih hidayah lagi, ungkap Natalie menceritakan. Natalie Holzer memutuskan menjadi seorang mualaf pada tahun 2020 lalu. Kala itu Natalie juga sempat takut memberitahukan keinginannya menjadi mualaf kepada keluarganya. Sudah hampir 3 tahun Natalie Holzer menjadi mualaf. Mantan istri komedian Sule ini ternyata sudah punya keinginan masuk Islam sejak lama. Selama ini tak jarang publik beranggapan jika Natalie Holzer mualaf karena menikahi Sule. Padahal jauh sebelum itu, kisah perjalanan mualaf mantan DJ itu telah berjalan sekian lama. Namun Natalie masih ragu untuk benar-benar pindah keyakinan. Ia juga mengaku takut untuk bicara dengan keluarganya tentang perihal masuk Islam. Cuma memang untuk keinginan rada ragu-ragu sampai mendekati ke sini-sini. Duh mau ngomong keluarga takut dikeluarin dari kakak. Jadi takut, kata Natalie. Hingga tiba waktunya, Natalie pun bertemu Sule dan serius menikahinya. Sejak saat itulah Natalie mulai terbuka kepada Sule soal perjalanan spiritualnya. Natalie Holzer lalu memiliki keberanian untuk menjadi mualaf setelah mendapatkan dukungan dari komedian Sule. Komedian yang berumur 45 tahun ini jugalah yang akhirnya membantu untuk bicara dengan keluarga Natalie. Sebelum bilang ke orang tua, banyak tanya ke teman dan Kang Sule dulu. Mereka mendukung sepenuhnya. Setelah oke, baru bilang orang tua dan disetujui, ucapnya. Ia akhirnya memberanikan diri. Akang Sule yang ngobrol sama keluargaku, ungkapnya. Di luar dugaan, ketakutan Natalie akan keluarganya yang memarahi saat itu justru tidak terjadi. Diceritakan Natalie,
saat itu keluarganya justru membuka tangan selebar-lebarnya untuk Natalie memilih keyakinannya sendiri. Di luar dugaan aku ya, aku pikir bakal dimarah-marahin, ini enggak, ujarnya. Oh iya, kalau itu dari hatimu silakan, ungkap Natalie ceritakan respon keluarganya. Rupanya mantan suami Natalie Holzer tersebut juga ditunjuk sebagai saksi dari proses syahadatnya. Setelah mualaf, Natalie Holzer juga mengaku terus dibimbing Sule dalam mendalami Islam. Kalau bacaan belajar sama teman dan Kang Sule, katanya. 1 minggu setelah memeluk Islam, Natalie Holzer mulai nyaman menjadi muslim sambil belajar salat hingga membaca ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, Natalie juga mengadakan pengajian privat bersama Umi Pipik dan Iris Bella untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Setelah mantap menjadi mualaf, Natalie lalu memutuskan untuk mengenakan hijab dan membuat banyak orang penasaran apa yang membuat Natalie Holzer mantap menutup aurat tak lama setelah jadi mualaf. Natalie Holzer memutuskan untuk mengenakan hijab atas pilihannya sendiri. Salah satu yang mendorongnya adalah ketika hidayah bisikan syahadat yang didengarnya 11 tahun lalu. Memang dari aku sendiri mau berhijab, jadi dari tahun 2012 sudah mau berhijab, kata Natalie. Beberapa waktu lalu, Sule memang sempat mengungkapkan kisah istrinya yang memutuskan berhijab. Sule sempat menjelaskan tentang wanita muslim berhijab, tapi tak pernah memaksa Natalie untuk menutup auratnya. Kalau untuk menjadi muslim apalagi kamu yang yakinin, ya muslim di mana-mana berhijab, akan tetapi aku di sini tidak memaksakan hal itu. Cuma yang harus kamu tahu, anak aku juga berhijab. Abis itu dengan berjalannya waktu, dia meyakinkan untuk berhijab dan setelah masuk Islam, enggak lama ia pun berhijab. Natalie juga sempat bilang saat itu, iya nanti dipikirkan dulu, ya kalau berhijab kan tanggungannya banyak ya, timpal Natalie. Iya enggak apa-apa, ujar Sule. Namun tak lama setelah itu, Natalie pun mantap untuk berhijab dan memutuskan untuk menutup auratnya. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah mantan DJ yang memutuskan menjadi seorang mualaf.